Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, semoga senantiasa semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan, membahas tentang salah satu tema atau pengembangan dari tema corak keberagaman Islam corak keberagaman Islam di Indonesia. Yang ini materi sangat penting kita pahami agar muncul dalam diri kita sifat toleran dalam berbagai hal. Kita pahami bahwa dalam beragama, khususnya kita Islam, tidak sama orang-orang dalam melakukan berbagai hal, terkhusus beberapa amalan-amalan yang bersifat furu'iyah. Kalau sifatnya usul, ya pokok, itu pastikan jangan sampai berbeda. Tetapi kalau yang bersifat furu'iyah, ya cabang, maka itu dipastikan kita harus menghargai pendapat orang. Ada yang kunut di sholat subuh, ada yang tidak, ada yang tarawih 23, ada yang 11. Begitupun beberapa hal lain yang bisa jadi berbeda di kalangan masyarakat yang biasanya menjadi perbincangan sekaligus menjadi perdebatan. Nah, hari ini saya akan uraikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, terkhusus bagi para mahasiswa yang sedang mengontrak mata kuliah PAI. Realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa Islam terdiri dari berbagai madhab. Seperti kalau kita di Indonesia, kita mengenal beberapa ormas, ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ya ada Al-Irsyad dan lain-lain, banyak ya ormas di Indonesia. Selama itu dalam naungan yang sama, yaitu bingkai Islam, maka tidak masalah. Ya, saya pastikan NU punya dalil masing-masing terkait tentang ritual ataupun kegiatan keagamaannya sendiri. Begitupun Persis, begitupun Muhammadiyah, ya mereka punya dalil dan masing-masing. Dan ini menjadi kekayaan tersendiri bagi kita umat Islam di Indonesia. Bagaimana sih imam madhab dulu ketika memahami sekaligus menyikapi perbedaan? Ada ungkapan yang begitu sangat baik. Jangan pernah mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah, dan kemudian malah mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalahkan sesuatu yang masalah. Saya ulang, jangan mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah, dan jangan tidak masalahkan sesuatu yang benar-benar itu masalah. Jadi antara yang kunut, ya ada yang tidak, ya sebenarnya itu tidak perlu dipermasalahkan. Ya ada yang tahlil, ada yang enggak, itu tidak perlu dipermasalahkan. Ya antara yang kunut dan yang enggak, ya sama-sama punya dalil. Yang salah adalah yang tidak sholat, itu saja. Ya sekaligus imam-imam madhab khususnya, ya itu memiliki toleransi yang begitu sangat luar biasa. Dan memang kalau orang yang keilmuannya memang kompeten di dalamnya, cenderung memiliki toleransi yang sangat luar biasa. Harun ar-Rasyid di masa kekhalifahannya pernah meminta Imam Malik untuk menerapkan kitab Al-Muwatta dalam seluruh kerajaan pada saat itu. Kata Imam Malik, jangan kau lakukan itu, karena sahabat-sahabat Nabi pun ya pernah berbeda dalam hal furu'iyah. Nah, ini contoh bagi kita sekalian, ya ketika Imam Malik diminta oleh Harun ar-Rasyid, seorang khalifah pada saat itu, tapi kata Imam Malik, oh tidak, ya karena sahabat-sahabat Nabi pun pernah berbeda dalam hal furu'iyah. Sekaligus Imam Malik dan Imam Hanafi sama, ya menjunjung tinggi toleransi. Nah, bagaimana sih hukum mencampur madhab? Ini pun ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak bolehkan sama sekali, mutlak nggak boleh, yaitu hal-hal yang bersifat talfik. Ya hanya mengambil sesuatu yang enak-enaknya saja, maka itu tidak diperkenankan. Karena bahaya kalau orang tidak pernah paham dan sekaligus belajar perbandingan madhab, bisa jadi coel madhab ini, coel madhab itu, kemudian digabungkan, dimix, sehingga akhirnya salah dan bahkan bisa jadi menyesatkan. Saya contohkan dalam hal rukun nikah saja. Di madhab tertentu misal nggak perlu ada wali, di madhab tertentu kemudian tidak perlu ada saksi. Ada orang yang kemudian menggabungkan, ya di madhab ini nggak perlu ada wali, sehingga cukup antara mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan hadir,
kemudian ijab dan kabul, kemudian nyatakan sah. Ini berbahaya, terkhusus bagi orang awam. Kemudian yang kedua, mau pakai madhab apapun sah selama ada dalil. Ya, jadi silahkan kalau memang kita punya pemahaman lebih dalam madhab khususnya, maka silahkan. Tapi kalau misalkan kita madhab pun baru tahu satu ataupun belum pernah belajar, maka pastikan lebih baik ya dianjurkan fokus kepada satu madhab. Selanjutnya, apa sih madhab? Ya, madhab itu kalau dari sisi kebahasaan ternyata berasal dari kata ma zahaba ilaihi, apa yang lebih condong dan kita pilih di dalamnya. Makanya perlu kita bedakan, ada manhaj, ada madhab. Nah, perlu kita bedakan ya, ada manhaj, kemudian ada madhab. Kalau berbeda madhab itu sangat boleh ya, tapi kalau misalkan berbeda manhaj, ini yang kemudian menjadi masalah. Nah, contoh misalkan ada orang yang turun ketika hendak ruku, hendak sujud, itu menggunakan lutut terlebih dahulu. Ada juga orang yang menggunakan tangannya terlebih dahulu ketika sampai ke tempat sujudnya. Nah, mana yang benar? Menggunakan tangan ternyata boleh ya, ada mazhab tertentu yang memilih itu. Ternyata menggunakan lutut pun sama, dibolehkan, karena ada mazhab tertentu yang kemudian menggunakan itu. Nah, yang dimaksud dengan madhab, ketika kita memilih lutut terlebih dahulu, maka seolah-olah kita memilih pendapat atau dalil yang menggunakan lutut terlebih dahulu, karena memang dalilnya ada. Ada orang yang kemudian madhab lain menggunakan tangan dulu, berarti kita memilih tuntunan yang dicontohkan oleh Rasul khususnya lewat para ulama, maka berarti kita memilih yang menggunakan tangan terlebih dahulu. Nah, itu sama-sama tidak ada yang salah. Menggunakan tangan, menggunakan lutut, itu sama-sama tidak salah, karena manhajnya ada, tuntunannya atau istilahnya patokannya ada, dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Yang salah adalah yang menggunakan ketika turun hendak sujud itu menggunakan kepala dulu. Ya, manhajnya tidak ada. Jadi manhaj itu adalah tuntunan yang Allah contohkan lewat Rasulnya ya, bagaimana untuk beribadah. Nah, itu ya. Jadi kalau manhajnya ada, kita milih madhab itu mau lutut atau tangan dulu ya silahkan. Cuman kita orang awam ya, yang kemudian tidak atau belum kompeten atau belum bisa beristihad ya, karena seorang mujtahid itu memiliki persyaratan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, awal lahirnya madhab dalam Islam. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah, ternyata zaman nubuah dulu ketika Nabi masih ada, permasalahan apapun itu senantiasa ditanyakan langsung kepada Nabi ketika Nabi masih hidup, sehingga tidak banyak menimbulkan perbedaan karena Nabinya masih ada, langsung dibereskan permasalahannya. Nah, perbedaan muncul ketika penetapan khalifah pengganti Rasul pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian hendak diputuskan siapa yang layak menggantikan Nabi pada saat itu, mulai muncul dua madhab, dua pandangan ya. Yang pertama dipelopori oleh Ansor dan Muhajirin yang menginginkan segera untuk dipilih pengganti Nabi Muhammad setelah wafat. Yang selanjutnya adalah dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi yang sedang berduka pada saat itu, yang bukan gak boleh diganti, tetapi jangan dulu ya, nanti ketika misalkan masa duka ini telah berakhir baru kita pikirkan bagaimana pengganti Nabi. Nah, ini menjadi cikal bakal perbedaan pada saat itu. Kenapa sih penting mengenal madhab? Yang pertama, beragam madhab merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya dalam Islam. Tanpa mengenal madhab, dimungkinkan kita malah memusuhi Islam. Nah, memungkinkan kita memiliki banyak pilihan juga untuk mengatasi permasalahan modern, seperti beberapa transaksi jual beli hari ini yang itu tidak dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Maka dalam metode beristihad itu ada mulai dari ijma, qiyas, masolih al-mursalah, sadud daroi, ya, istihsan, qiyas dan lain-lain, itu bisa digunakan. Ya, sehingga dengan bermadhab ini sebenarnya kita dimudahkan dengan berbagai banyak pilihan. Selanjutnya, tanpa mengenal madhab, orang akan bingung karena beragam pemikiran dan hukum Islam. Nah, ini yang kenapa penting mengenal madhab.
Di Indonesia khususnya ada madhab yang berpegang kepada 4 madhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Ada juga golongan yang hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita pun tidak bisa menyalahkan satu sama lain, ya. Seperti misalkan NU, kaum Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada 4 madhab, sedangkan Muhammadiyah persis berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Alasan perlunya berpegang pada 4 madhab: pertama, memahami ajaran Islam sepakat harus mengikuti ulama, ya, karena kita tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad, sehingga syariat yang kemudian dikerjakan ataupun turun diuturkan pada Nabi itu melewati para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama sampai ke kita hari ini. Yang kedua, syariat tidak dapat dikenal kecuali melalui tradisi dan istinbat, ya. Artinya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama sebelumnya. Jadi benar sanadnya itu tersambung kalau dalam istilah ilmu hadis. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, ikutilah golongan terbesar. Kemudian pendapat Ibnu Hazm, taklid haram dan seterusnya hanya berlaku bagi orang memiliki keahlian beristihad. Jadi kalau kita mampu menjadi seorang mujtahid, ya silahkan memutuskan hukum sendiri. Tapi kalau kita hari ini orang awam, yang hadis pun kita nggak tahu sahih, dhaif, dan lain-lain, maka sangat aman ketika kita bermadhab. Selanjutnya, orang mukallaf yang tidak memiliki keahlian beristihad harus senantiasa bertaklid pada madhab tertentu dari keempat madhab itu. Dan kenapa 4 madhab? Karena memang beliau inilah yang dari sisi keilmuan, ya, begitu sangat komprehensif dan kompeten di bidangnya. Kenapa juga tidak berpegang pada 4 madhab? Jadi saya sampaikan ada yang berpegang pada 4 madhab, ada yang tidak. Yang pertama, contoh misalkan kekhawatiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang ketidakmurnian ajaran Islam. Jadi orang yang berpikir nggak perlu bermadhab atau cukup Al-Quran hadis, mereka berpikir karena Islam takut kemasukan unsur-unsur pembaharuan yang bersifat ibadah atau misalkan usul, sehingga itu bisa merubah nantinya. Jadi Muhammadiyah, para imam madhab tidak mendorong umat untuk bermadhab kepada mereka. Ya, jadi para imam-imam seperti tadi yang sampaikan, Malik, Syafi'i, Hanafi, Hambali, tidak mewajibkan kita untuk bermadhab. Itu pandangan bagi golongan yang tidak bermadhab. Kenapa hasil ijtihad kemudian berbeda-beda? Ini pun banyak lah, ya, hal yang panjang yang bisa dijelaskan, mulai dari penafsiran setiap lafal ayat dalam Al-Quran yang berbeda dan lain-lain. Itu banyak yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan. Nah, biasanya keyakinan religius khususnya di Indonesia yang berkembang dan sekaligus bergesekan, yang pertama, memulai sholat dengan usoli dan tidak. Dan ini pun sama, ya, sifatnya adalah furu'iyah. Mau dengan dilafalkan atau dilafalkan usolinya, usoli fardhu duhri arba'a rakaatin misal, mau tidak ketika mau sholat langsung Allahu Akbar, setidaknya tidak masalah. Yang pasti dalam Islam ibadah itu harus ada niat. Ya, masalahnya ada niat yang kemudian dilafalkan, ada niat yang kemudian cukup dalam hati. Itu mah pilihan. Silahkan, yang pasti adalah sholatnya itu dikerjakan dan dengan niatkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada yang tahlilan, ada yang tidak, ada yang kunut, ziarah kubur, sholat tarawih. Ya, ini adalah biasa bergesekan di kalangan masyarakat. Faktor penyebab keberagaman, masyarakat bersekolah ke negeri muslim lainnya. Jadi ada para cendekia muslim yang kemudian mengenyam pendidikan di tanah Arab, Mekah, ya, Mesir, dan itu backgroundnya madhabnya berbeda-beda. Nah, itu yang menyebabkan datang ke Indonesia kemudian berbeda. Keberhasilan dakwah keyakinan religius yang berbeda, pemikiran cendekiawan muslim dunia dan asli kaum muslim Indonesia sedikit banyak mempengaruhi perbedaan yang ada sampai detik kita hari ini. Nah, ada gerakan madhab baru seperti Syiah, Ahmadiyah, JIL, jaringan Islam liberal. Ya, ini yang harus kita waspadai, sekaligus harus benar-benar kita pahami, ya, akidah yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Intinya, kita umat Islam jangan sampai berpecah belah karena sifat-sifat furu'iyah, ya, dalam hal kaitan furu'iyah. Berbeda kunut, berbeda zikir jahar atau sir, kemudian malah berpecah belah, itu yang kemudian tidak diperkenankan.
Ya, makanya toleransi itu dikedepankan. Bagaimana kalau kita lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan bagaimana toleransi terhadap seorang jenazah Yahudi yang kemudian melewati Rasulullah pada saat itu, dan kemudian Rasulullah berdiri. Sahabat sontak kemudian bertanya, "Wahai Rasul, tapi kan itu adalah orang Yahudi." Kemudian Rasul menjawab, "Bukankah dia manusia?" Bahkan di lain kesempatan, ketika Rasul ditanya tentang memberi bantuan materi pada orang muslim, apakah kami boleh memberi bantuan pada orang-orang Yahudi? Kemudian kata Rasul, boleh, sebab mereka juga makhluk Allah dan Allah akan menerima sedekah kita. Nah, ini kepada orang yang di luar kita, luar Islam, ya, sampai toleransinya seperti itu. Begitupun seorang Yahudi yang setiap hari melempari kotoran ke arah Rasul, mencaci maki, terbelangak matanya karena justru orang pertama kali menjenguknya saat dia sakit adalah orang yang teramat dibencinya. Nah, ini bagaimana akhlak Rasulullah SAW, ya, yang mengedepankan toleransi begitu sangat luar biasa. Begitupun kita, ya, toleransi ini penting bagi kita memahami sekaligus menghargai agama orang lain ataupun kepercayaan orang lain. Terkhusus di Indonesia mayoritas Islam, kita harus hargai ritual-ritual ibadah ataupun peribadahan yang mungkin bisa jadi berbeda dengan kita. Saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk mahasiswa khususnya setelah mengikuti kegiatan atau menyimak video ini atau dalam kegiatan luring, ya, mohon sertakan komentar di kolom video di channel YouTube yang saya buat ini. Silahkan komentar dengan sertakan nama, kelas, ya, kemudian komentar terkait tentang materi kita hari ini, ya. Tidak perlu panjang-panjang, sedikit padat dan jelas, ataupun misalkan ada pertanyaan bisa di kolom disertakan di sana di komentar, ya. Jangan lupa mohon bantuannya juga di like, ya, subscribe, ya, untuk memberikan materi-materi selanjutnya. Insyaallah ya, YouTube ini bisa bermanfaat untuk umat dan khususnya bagi para mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.